Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ورعاه وأما التسمية بأهل الحديث وأهل الأثر. Beliau melanjutkan penjelasan di nuktah yang ketiga ini, poin pembahasan yang ketiga ini tentang penyebutan beberapa penamaan syar'i bagi salafus saleh. Yang pertama adalah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka yang dimaukan juga adalah sama. Mereka adalah salafus saleh. Begitu pula penamaan yang kedua adalah Ahlul Hadis dan Ahlul Athar. Qala hafizahullah fayya mawjudatun kama qultu fi kalamil ulama kal imami Ahmad wal Bukhari wa ghairihima. Penamaan ini juga sebagaimana yang telah saya sebutkan, terdapat pula pada ucapan-ucapan para ulama seperti Al-Imam Ahmad, Bukhari dan selain keduanya. Qala Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fil Majmu'. Berkata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa, wa madhhabus salafi ahli al-hadithi was sunnati wal jamaah. Madhab salaf, yang dimaksud adalah salafus saleh, ahli al-hadith. Yang mana salafus saleh itu adalah ahlul hadith was sunnati wal jamaah. Thumma saqa madhhabahum fasammahum bi ahlil hadithi wa sunnati wal jamaah. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah konteksnya adalah menjelaskan tentang bagaimana madhab salaf, madhab ahlul hadith, madhab ahlus sunnah wal jamaah, sehingga disamakan ahlus sunnah wal jamaah yang dimaksud adalah mereka adalah salafus saleh, begitu juga ahlul hadith, maka yang dimaksud adalah yang sama, ya. Yang dimaksudkan adalah sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah salafus saleh. Wa qala al-Imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafidh rahimahullah. Hal ini disebutkan di dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith yang ditulis oleh Imam As-Sabuni dan Syarah Usuli I'tiqadi Ahli Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Lalikai. Berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafidh, min alamati ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Di antara tanda ciri-ciri ahlul bid'ah adalah waqi'ah. Waqi'ah itu mencela ahlul athar. Ini di antara tanda-tanda yang paling nampak dari ahlul bid'ah. Walaupun sebenarnya bid'ahnya belum terlalu terlihat secara zahir. Tapi ketika seorang sudah mulai mencela, mencaci, menjatuhkan kehormatan dan kredibilitas ahlul athar, yaitu ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, maka itu merupakan tanda-tanda atau ciri-ciri dia adalah seorang ahlul bid'ah. Sehingga perkaranya bukan perkara yang ringan. Ketika ada seorang mencela dan mencaci atau menjatuhkan kehormatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi ulama,
dari kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah dia jatuhkan, dia rendahkan, dia caci, dia cela, maka ini bukan perkara yang ringan, ya. Bahkan termasuk tanda-tanda seorang itu menyimpang, termasuk tanda dia berada di atas kebid'ahan. Qala hafizahullahu ta'ala wa akhrajal Khatibu rahimahullah fi syarafi ashabil hadith. Al-Khatib, Al-Imam Al-Khatib rahimahullah mengeluarkan sebuah riwayat, menyebutkan riwayat di dalam kitab Syaraf Ashabil Hadith, kemuliaan para ashabul hadith. Bisanadin sahihin an Ahmad ibn Sinan Al-Qatlan annahu qala. Riwayat dari seorang alim salaf yang bernama Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullah, bahasanya beliau berkata, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadith. Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' pun kecuali dia membenci ahlul hadith. Di antara tanda seorang di atas kebid'ahan adanya rasa benci di dalam jiwanya terhadap ahlul hadith. Fa idza ibtada'a ar-rajulu nuzi'a halawatul hadithi min qalbih. Jika seorang melakukan kebid'ahan, ya, terjatuh dalam kebid'ahan dan tidak mau meninggalkannya, maka akan dicabut rasa manis, ya, halawatul hadis, rasa kecintaan kepada hadis, ya, manisnya bisa bergelut di dalam bidang ilmu hadis. Kecintaan tersebut dan rasa manis tersebut akan dicabut dari dalam kalbunya. Sehingga kita dapati, ya, para ahlul bidah mubtadi'un, mereka adalah orang-orang yang tidak terlalu memiliki perhatian yang serius terhadap hadis. Ya, bahkan di antara mereka ada yang terang-terangan, ya, menyatakan ketidaksukaan mereka terhadap hadis dan ilmu hadis. Ini adalah sebagai bentuk hukuman kepada mereka karena bid'ah yang mereka lakukan. Qala hafizahullahu ta'ala wa sababu hadhihi tasmiyati bayyanahu al-hafidhul lalikai rahimahullah. Sebab dari penamaan ini, yaitu penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dinamakan juga dengan Ahlul Hadis, Ahlul Athar. Sebabnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqadi Ahli Sunnah. Beliau berkata, "Summa kullu man i'taqada madhhaban fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yantasibu." Setiap orang yang meyakini sebuah madhab, meyakini sebuah keyakinan, maka pasti dia akan menisbahkan dirinya kepada orang yang pertama kali mengatakan akidah tersebut. Orang yang pertama kali mempopulerkan akidah atau keyakinan tersebut. Contoh, kelompok Jahmiyah. Dinamakan kelompok Jahmiyah karena pencetusnya bernama Jahm bin Safwan. Dan kelompok-kelompok yang lain, pecahan-pecahan dari kelompok Khawarij. Ada yang dinamakan dengan Azariqah. Ini juga nisbah kepada pencetusnya pertama kali. Dan masih banyak kelompok yang lain, ya. Sekte sesat dan menyimpang Ahmadiyah. Kenapa dinamakan Ahmadiyah? Karena dinisbatkan kepada pencetusnya, ya, Ahmad atau Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadhib. Demikian. Wa ila ra'yihi yastanidu, dan juga pasti akan bersandar pada ra'yu, pendapat dari pencetusnya tersebut. Illa ashabal hadis, kecuali para ashabul hadis, ahlul hadis.
fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menjadi atau ucapan-ucapan yang diikuti oleh ashabul hadis itu adalah ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum ilaihi yantasibun, sehingga mereka para ashabul hadis mereka menisbatkan diri mereka kepada Rasulullah. Tidak lain mereka menisbatkan diri-diri mereka kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila ilmihi yastanidun, dan mereka bersandar kepada ilmu Rasulullah. Wa bihi yastadillun, dan mereka berdalil dengan ucapan-ucapan Rasulullah, dengan sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah, hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah. Wa ilaihi yafza'un. Begitu pula mereka para ashabul hadis akan kembali luju'. Yafza'un maknanya yalja'un, akan kembali kepada Rasulullah. Wa bi ra'yihi yaqtadun, mengikuti bimbingan dan arahan pendapat Rasulullah. Wa bidzalika yaftakhirun, dan mereka akan merasa bangga, iftikhar, merasa bangga dengan itu ketika mereka bisa menisbatkan dirinya kepada Rasulullah, mengikuti jalan dan metode yang ditempuh Rasulullah. Wa ala a'da'i sunnatihi biqurbihim minhu yasulun, dan mereka akan memerangi musuh-musuh sunnah beliau, musuh-musuh sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Faman yuwazihim fi syarafidz dzikr, maka siapa yang bisa menyamai mereka di dalam kemuliaan zikir ini, kemuliaan penyebutan ini? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan mereka ashabul hadis. Wa yubahihim fi sahatil fakhr wa uluwil ism, siapa yang bisa menyaingi mereka di dalam kehormatan dan kebanggaan ini, dan di dalam tingginya nama ini, yaitu penyebutan ashabul hadis, ahlul hadis. Ini adalah nama yang mulia, penamaan yang agung, ya, yang mengandung kebanggaan dan kehormatan padanya. Tidak ada yang bisa menyamai kemuliaan dan kehormatan mereka. Idismuhum ma'khudun min ma'anil kitab wa sunnah, karena memang nama mereka itu ashabul hadis itu diambil dari makna-makna yang terkandung di dalam Alkitab wa sunnah. Yashtamilu alaihima, mengandung keduanya, itu mengandung makna-makna yang disebutkan di dalam Alkitab wa sunnah. Litahaqquqihim bihima, karena mereka adalah orang-orang yang merealisasikan Al-Quran wa sunnah, mempraktekkan Al-Quran wa sunnah dengan jujur, dengan lurus, tidak ada penyimpangan padanya. Ini adalah kekhususan ashabul hadis yang tidak dimiliki oleh selain mereka, ya. Aw likhtisasihim bi akhdhiha, karena mereka adalah orang-orang yang khusus yang mengambil Al-Quran was sunnah itu, yaitu dengan sikap jujur. Fahum mutaraddiduna fi intisabihim ilal hadis baina dzikrillahi subhanahu wa ta'ala fi kitabih, maka mereka mengulang-ulang penisbatan diri mereka kepada al-hadis, ya. Ahlul hadis, ashabul hadis. Sejak zaman dulu para ulama ahlul hadis tidak ragu mereka ketika menyatakan bahwasanya kami adalah ahlul hadis. Kami adalah ashabul hadis yang berkomitmen berpegang teguh pada hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka mengulang-ulang itu. Dan itu mereka lakukan berdasarkan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Faqala ta'ala dzikrahu, Allah menyebutkan lafaz atau istilah al-hadis dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah yang menurunkan ahsanal hadis, hadis yang terbaik. Fahuwal Quran. Yang dimaksud dengan ahsanal hadis dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Sehingga maksud beliau di sini, maksud dari Al-Hafidh Al-Lalikai, nama atau istilah ahlul hadis, ashabul hadis, juga dimaksudkan dengannya adalah ahlul Quran, ashabul Quran.
Jadi bukan hanya yang dimaksud adalah hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Al-hadis maknanya juga terkandung ya makna ahlul Quran, ashabul Quran. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan kitabullah. Karena memang di antara nama Al-Quran adalah Al-Hadis, yaitu ahsanul hadis. Hadis yang terbaik. Fahum hamalatul Qur'ani wa ahluhu wa qurra'uhu wa hafazatuhu. Jadi ini merupakan bantahan. Misalnya ada orang yang menyatakan, apa itu ahlul hadis? Beragama cuma pakai hadis. Ya. Mereka hanya bersandar pada hadis. Ini adalah tuduhan yang keliru. Ahlul hadis maknanya juga ahlul Quran, ashabul Quran, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri juga dinamakan dengan hadis. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Fahum hamalatul Quran. Mereka ahlul hadis adalah pembawa Al-Quran. Wa ahluhu wa qurra'uhu wa hafazatuhu. Mereka adalah ahlul Quran. Qurra'uhu, orang-orang yang membaca Al-Quran, wa hafazatuhu, menjaga Al-Quran tersebut. Wa bayna ayyantamu ila hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, di samping mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, mereka juga adalah orang-orang yang kembali dan menisbatkan diri bersandar kepada hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Fahum naqalatuhu wa hamalatuhu. Mereka adalah orang-orang yang menukilkan hadis Rasul, pembawa hadis-hadis Rasul. Fala syakka annahum yastahiqquna hadzal isma liwujudil ma'nayain fihim. Maka tidak diragukan lagi bahwa mereka memang para ulama ahlul hadis sejak dulu hingga sekarang memang mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan nama dan gelar ini, ahlul hadis, ashabul hadis. Kenapa? Karena terdapatnya kedua makna ini pada diri-diri mereka. Ahlul hadis, ashabul hadis sejak dahulu kala terkenal sebagai orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, berpegang teguh pada hadis Rasul. Limusyahadatina anna iqtibasan nasil kitab wa sunnata minhum wa i'timadal bariyati fi tashihima alaihim. Karena sebagaimana yang kita persaksikan, ini di zaman Al-Imam Al-Lalikai hidup. Sebagaimana yang kita persaksikan, bahwasanya manusia mengambil ilmu tentang Alkitab, ilmu tentang As-Sunnah ini dari mereka. Dari riwayat-riwayat yang mereka sampaikan. Wa'timadal bariyati, dan juga makhluk, yaitu manusia, secara umum bersandar kepada tashihihima, pensahihan Al-Quran was sunnah alaihim, kepada mereka, kepada ahlul hadis yang menukilkan riwayat-riwayat baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, tidak akan bisa manusia ini beragama, tidak bisa mereka mengetahui ilmu tentang Alkitab dan As-Sunnah kecuali melalui jalannya siapa? Ahlul hadis, ashabul hadis, karena mereka adalah orang-orang yang memang bergelut di dalam ilmu periwayatan. Ya. Ini kekhususan umat ini. Agama ini disampaikan secara murni dari Nabi kepada umat dan generasi setelahnya melalui para penukil riwayat. Yang ini tidak didapatkan pada agama yang lain. Yahudi, Nasara, riwayatnya terputus. Dari Nabi mereka ke generasi setelahnya terputus riwayatnya. Tidak bersambung. Berbeda dengan umat ini. Ya. Bersambung terus dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Sampai di zaman kita ini. Riwayatnya terjaga. Ya. Begitu pula ahlul hadis, ashabul hadis, mereka menjadi patokan dan sandaran terkhusus dalam bidang ilmu hadis. Manusia merujuk kepada mereka ketika apa? Ketika bertanya tentang hukum hadis. Hadis ini sahih ataukah dhaif? Kuat ataukah lemah? Bisa dipakai hujjah ataukah tidak? Bersandarnya kepada siapa? Bukan kepada orang sufiyah. Orang sufiyah enggak ngerti masalah hadis ini, ya. Kalau ditanya sahih atau dhaif, ya mereka enggak akan bisa menjawab karena tidak punya
ilmunya. Maka kembalinya kepada siapa? Kepada para ulama ahlul hadis. Dan hal itu kita persaksikan di zaman ini pun demikian. Al-Imam Al-Albani, ya, yang tidak diragukan lagi sebagai imam fi fannil hadis, imam di dalam bidang ilmu hadis di zaman ini, menjadi rujukan baik oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu pula oleh para mubtadi'ah. Orang-orang ahlul bidah memakai kitab-kitab karya beliau untuk bersandar di dalam hukum hadis. Ya, kalau ingin tahu hadisnya sahih atau dhaif, melihatnya kepada kitab-kitabnya Al-Imam Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Qala hafizahullahu taala wa qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadis al-muqtasirin ala sama'ihi aw kitabatihi aw riwayatihi. Dan kita tidaklah memaksudkan dengan istilah ahlul hadis itu hanya sebatas orang-orang yang mendengar hadis atau mencatatnya atau meriwayatkannya. Bal na'ni bihim kullaman kana ahaqqa bihifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan. Bahkan yang kita maksudkan dengan istilah ahlul hadis itu adalah setiap orang yang menjaga hadis tersebut atau yang paling ahaq, yang paling benar di dalam menjaga hadis, kemudian mengetahui tentang ma'rifah, begitu juga memahami hadis tersebut secara zahir dan batin, wattiba'ihi batinan wa zahiran, dan juga mengikuti hadis tersebut, hadis-hadis Rasul secara batin dan zahir. Wa kadzalika ahlul Quran. Begitu pula ahlul Quran. Yang dimaksud dengan ahlul Quran bukan hanya yang mendengarnya langsung, begitu pula mencatatnya atau meriwayatkannya, tapi termasuk orang-orang yang memiliki ma'rifah, pengetahuan tentang Al-Quran, memahaminya dengan benar, zahir dan batin, kemudian mengikutinya, mengamalkannya secara zahir dan batin. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan tentang penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan istilah Al-Firqah An-Najiyah dan At-Ta'ifah Al-Mansurah. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.